Gila guys, dengerin gue baik-baik. Kita ini tinggal di negara dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia, lebih dari 54.000 kilometer. Tapi selama puluhan tahun, kita seperti orang haus yang mati di pinggir telaga. Kita impor garam jutaan ton tiap tahun. Ini bukan cuma soal bumbu dapur, ini soal kedaulatan yang diinjak-injak oleh ketidakmampuan kita sendiri. Tapi hari ini, peta permainan sudah berubah total. Pemerintah akhirnya narik tuas rem darurat. Perpres nomor 126 tahun 2022 itu bukan cuma selembar kertas. Itu adalah proklamasi perang ekonomi terhadap negara-negara yang selama ini kenyang makan dari ketergantungan kita. Skakmat! Indonesia resmi menutup keran impor garam mulai tahun 2024 dan puncaknya di 2025 untuk kebutuhan garam industri. Kalian tahu apa artinya? Negara-negara eksportir raksasa kayak Australia dan India sekarang lagi keringat dingin. Mereka kehilangan pasar raksasa yang selama ini jadi sapi perah mereka. Logikanya gini bro, kalau lu punya kebun sawit seluas samudra, tapi lu masih beli minyak goreng dari tetangga, lu itu kalau nggak males ya dongo. Dan akhirnya Indonesia mutusin buat berhenti jadi dongo. Kita bakal bedah gimana langkah nekat ini bakal bikin guncangan hebat di pasar komoditas global dan kenapa ini adalah langkah paling jenius sekaligus paling berisiko yang pernah diambil dalam sejarah industri kita. Mari kita bicara angka, karena angka nggak pernah bohong. Selama ini, Indonesia itu kecanduan garam impor. Data BPS menunjukkan kita impor sekitar 2,8 juta sampai 3 juta ton garam per tahun. Dan siapa yang paling diuntungkan? Australia memegang hampir 75% pangsa pasar garam kita, disusul India. Dengerin gue, ini bukan soal garam buat masak telur ceplok di dapur emak lu, itu cuma receh. Yang kita omongin di sini adalah garam industri, NaCl di atas 97%. Industri kimia, klor-alkali plant, industri tekstil, kertas, farmasi, sampai pengeboran minyak itu butuh garam kualitas tinggi. Kenapa kita impor? Karena selama ini industri kita beralasan garam lokal itu sampah, kadar NaCl-nya rendah, kotor, dan gak konsisten. Tapi itu dulu. Sekarang, lewat mandat Perpres 126, industri wajib menyerap garam lokal. Ini adalah serangan jantung buat eksportir Australia. Bayangkan, jutaan ton permintaan hilang dalam semalam dari pembeli terbesar mereka di Asia Tenggara. Gila guys, ini bukan cuma urusan dagang, ini adalah pergeseran geopolitik ekonomi. Indonesia nggak mau lagi cuma jadi pasar, kita mau jadi pemain. Kalau Australia kehilangan pasar Indonesia, mereka mau buang kemana garam sebanyak itu? Cina udah punya produksi sendiri. Jepang, kapasitasnya terbatas. Ini adalah krisis bagi mereka, tapi pesta pora buat harga diri kita. Oke, sekarang kita masuk ke teknis, biar lu nggak cuma tahu kulitnya. Kenapa baru sekarang? Kenapa nggak dari dulu? Logikanya gini bro, bikin garam industri itu nggak semudah jemur air laut di pinggir pantai. Lu butuh teknologi. Selama ini petani kita cuma pakai cara tradisional. Hasilnya garam dengan kadar NaCl cuma 88–92%. Kalau dimasukkan ke mesin industri kimia, mesinnya bisa rontok, korosi, hancur. Itulah celah yang dipakai para mafia impor buat terus-terusan nekan pemerintah. Jangan stop impor, nanti pabrik tutup semua, ekonomi mati. Tapi sekarang, pemerintah lewat Kemenperin dan KKP udah bangun sentra ekonomi garam rakyat, segar. Mereka kasih teknologi geomembran, mereka bangun salt washing plant atau pabrik pencucian garam di NTT. NTT itu berlian tersembunyi guys, penguapan di sana gila-gilaan, air lautnya bersih. Di Kupang, kualitas garamnya sudah bisa menyamai standar Australia. Skakmat buat argumen garam lokal jelek. Sekarang, dengan adanya integrasi antara petani dan industri, nggak ada alasan lagi buat bilang garam kita nggak layak. Pemerintah maksa industri buat investasi di teknologi pemurnian dalam negeri. Ini namanya forced transformation. Sakit? Iya, tapi kalau nggak dipaksa, kita bakal jadi kacung selamanya. Eksportir luar sana sekarang sadar, senjata kualitas yang selama ini mereka sombongkan, perlahan tapi pasti lagi dipatahkan sama Indonesia. Mari kita bedah dampak ke Australia. Ini bagian yang paling seru. Australia itu eksportir garam surya terbesar di dunia. Dan Indonesia adalah salah satu pelanggan VIP mereka. Perusahaan raksasa kayak Dampier Salt yang dimiliki Rio Tinto itu hidup dari kontrak-kontrak jangka panjang. Ketika Indonesia bilang stop, ini bukan cuma soal rugi duit. Ini soal rusaknya proyeksi bisnis jangka panjang mereka.
Dengerin gue, investasi di tambang garam itu butuh kepastian puluhan tahun. Begitu Indonesia tutup pintu, valuasi perusahaan mereka bisa keguncang. Sarkasnya begini, Australia mungkin mikir kita bakal selamanya jadi negara yang nggak bisa ngolah air laut sendiri. Mereka meremehkan determinasi hilirisasi yang lagi digalakan Jokowi dan dilanjutkan Prabowo. Kita nggak cuma berhenti di nikel, kita masuk ke garam. Garam itu komponen kunci buat bikin soda api, asam klorida, dan banyak lagi yang ujung-ujungnya dipakai buat pemurnian logam, termasuk nikel. Jadi, logikanya gini bro, Indonesia mau menguasai seluruh rantai pasok dari hulu ke hilir. Kita punya nikelnya, kita mau punya garamnya buat ngolah nikel itu, kita mau punya baterainya. Kita nggak butuh input dari luar. Ini adalah isolasi ekonomi yang cerdas. Australia sekarang harus putar otak, cari pembeli baru di tengah perlambatan ekonomi global, sementara Indonesia pelan-pelan lepas dari ketergantungan. Ini tamparan keras buat mereka yang selama ini ngerasa punya posisi tawar tinggi terhadap kita. Sekarang kita geser ke India. India adalah pemain besar kedua. Karakteristik garam India itu murah, tapi kualitasnya fluktuatif. Mereka sering dumping atau jual rugi supaya garam kita nggak laku. Gila guys, selama ini petani garam kita itu mati pelan-pelan karena kalah harga sama garam India yang masuk lewat kuota impor industri tapi sering rembes ke pasar konsumsi. Ini pengkhianatan ganda. Industri diuntungkan garam murah, petani kita kelaparan, dan devisa kita kabur ke luar negeri. Dengan kebijakan stop impor ini, pemerintah Indonesia baru saja mematikan jalur rembesan tersebut. Logikanya, kalau nggak ada barang impor yang masuk, nggak ada yang bisa dirembesin ke pasar rakyat. Ini bakal bikin harga garam lokal stabil dan menguntungkan petani. Dampaknya ke India, mereka kehilangan salah satu tempat sampah untuk kelebihan produksi mereka. India sekarang harus menghadapi kenyataan bahwa proteksionisme Indonesia itu nyata dan keras. Skakmat lagi! Ini bukan cuma soal dagang, ini soal melindungi perut rakyat sendiri dari serangan harga murah yang menghancurkan struktur ekonomi lokal. Jangan kaget kalau nanti di forum WTO, negara-negara ini bakal teriak-teriak soal perdagangan bebas. Tapi ya masa bodoh, kedaulatan pangan dan industri kita jauh lebih penting daripada perasaan para trader di Mumbai atau Perth. Kita masuk ke bagian yang lebih dalam. Garam sebagai tulang punggung kedaulatan industri. Kenapa gue sebut ini breaking analisis tingkat tinggi? Karena banyak orang nggak sadar kalau tanpa garam, industri kimia kita runtuh. Tanpa industri kimia, lu nggak punya sabun, nggak punya plastik, nggak punya kertas, nggak punya kaca. Selama ini, Indonesia itu rapuh banget. Kalau misalnya ada konflik geopolitik dan Australia mutusin stop kirim garam ke kita, industri kimia kita berhenti total dalam hitungan minggu. Kita bisa kiamat sabun dan kertas, bro. Dengerin gue. Langkah stop impor ini adalah langkah defense mechanism atau mekanisme pertahanan. Pemerintah mewajibkan adanya off-taker atau pemberi siaga. Perusahaan besar kayak PT Garam Persero dan perusahaan swasta dipaksa buat jadi jembatan. Mereka yang harus beli dari petani, mereka yang harus murnikan. Ini menciptakan ekosistem ekonomi baru yang nilainya triliunan rupiah. Uang yang tadinya terbang ke Australia dan India, sekarang muter di Madura, di NTT, di Sulawesi Selatan, di Indramayu. Logikanya gini bro, lebih baik kita keluar duit lebih banyak di awal buat bangun pabrik pemurnian sendiri daripada kita bayar upeti selamanya ke negara lain. Ini adalah investasi harga diri, dan buat negara pengekspor, ini adalah mimpi buruk karena mereka kehilangan kontrol atas rantai pasok kita. Jadi kesimpulannya apa? Indonesia stop impor garam itu bukan sekedar kebijakan administratif, ini adalah serangan balik terhadap ketergantungan kolonial yang modern. Kita bikin negara pengekspor rugi besar? Iya. Kita bikin pasar global guncang? Pasti. Tapi itu adalah harga yang harus mereka bayar karena selama ini nganggap kita nggak mampu. Dengerin gue, buat kalian yang masih mikir, cuma garam doang, bangun. Ini soal kedaulatan industri, soal devisa negara yang terselamatkan triliunan rupiah, dan soal harga diri jutaan petani garam. Dunia luas sekarang lagi ngelihat Indonesia dengan pandangan beda. Kita bukan lagi pasar yang bisa didikte. Kita adalah kekuatan yang mulai sadar akan potensinya. Australia dan India mungkin bakal terus lobby-lobby, tapi kalau kita kompak, mereka nggak punya pilihan selain cari mangsa lain. Logikanya gini bro, kalau lu bisa bikin sendiri, kenapa harus beli? Dan kalau lu punya kelebihan, suatu saat nanti, justru kita yang bakal ekspor garam ke mereka. Itulah puncak dari permainan ini. Gue, Arthara, tetap kritis, tetap berlogika, dan jangan mau dibego-begoin data palsu. Kita kawal terus kebijakan ini sampai titik darah penghabisan. Skakmat!